Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, bantu ringankan beban warga. Anggota DPRD Jember bantu korban banjir Panti. Pasca banjir di Kecamatan Panti Kamis 20 Januari 2022 lalu, anggota DPRD Kabupaten Jember Alfian Andri Wijaya turun ke lokasi dan menyalurkan bantuan pribadi untuk warga terdampak banjir Minggu 23 Januari 2022. Ratusan paket bantuan untuk warga terdampak banjir dibagikan dengan tujuan dapat meringankan beban masyarakat terdampak. Untuk mengetahui seperti apa bentuk bantuan yang diberikan oleh anggota DPRD Kabupaten Jember Alfian Andri Wijaya telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon. Alfian Andri Wijaya, anggota DPRD Jember. Halo, selamat malam Mas Alfian. Assalamualaikum, selamat malam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alfian, saat ini Gatekeeper Sore tengah membahas di mana anggota DPRD Jember turut membantu korban banjir di Panti pada Minggu 23 Januari 2022 lalu. Mungkin Mas Alfian bisa menceritakan kepada kami Mas seperti apa gambaran pada saat Mas Alfian memberikan bantuan kepada warga terdampak dan berapa paket bantuan yang Mas Alfian berikan kepada warga di sana? Ya, setelah mendengar bencana, karena kebetulan wilayah Panti juga dari saya, lalu saya meninjau ke lokasi membawa 200 paket bantuan untuk 200 kakak. Ternyata lokasi di sana itu banyak beberapa sarana-prasarana yang rusak seperti tempat wisata Boma yang ada di kebun PDP Kahyangan itu rusak parah. Sampai tidak bisa dilewati roda 4 sehingga ada 3 RW di lokasi karena yang terisolir tidak bisa akses jalan sulit begitu. Terus jembatan yang lain juga ada yang jembatan-jembatan kecil di satu RW di Sodong itu masuk desa Kemiri, Kecamatan Panti itu juga rusak jembatan. Begitu. Iya, ada 200 paket bantuan yang diberikan Mas Alfian kepada warga terdampak banjir di Kecamatan Panti pada minggu kemarin. Bentuk bantuan seperti apa Mas Alfian yang diberikan untuk warga ini? Ya, isinya sembako dan selain itu kita juga memberikan pengarahan kepada warga di sana agar lebih tegas lagi ketika melihat adanya pembalakan liar. Sekaligus saya memberikan edukasi kepada masyarakat agar segera melapor kalau ada banyaknya pembalakan atau alih fungsi lahan karena hal-hal yang demikian ini yang membuat banjir ini akan sering terjadi. Yang paling parah kan tahun 2006. Nah, diperkirakan kata masyarakat setempat itu sudah banyak terjadi keretakan yang diperkirakan akan besar lagi kalau ini tidak ada perbaikan dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Yeah. Mas Alfian, di Kecamatan Panti sendiri banyak sekali desa yang terdampak banjir. Dan di mana lokasi Mas Alfian membagikan paket bantuan sebanyak 200 paket ini, Mas? Iya. 200 paket ini untuk 200 kakak yang kami sebar, kami berikan kepada 5 lokasi. Yang pertama di perumahan Kampung Baru dekat wisata Boma, RT 16, Desa Suci, itu 60 kakak. Terus di Komsi Tengah, RW 15, Desa Suci, Kecamatan Panti, itu 25 kakak. Terus titik ketiga di Gunung Pasang Utara. Ini kayaknya penduduk yang paling utara di Gunung Pasang itu RW 16, Desa Suci, Kecamatan Panti, 55 kakak. Titik keempat di RW 9 Dusun Sodong, Desa Kemiri, dekat perbatasan dengan Panti. Itu kita harus melewati sungai ya, kebetulan jembatan kecilnya rusak. Itu ada 40 di sana. Lalu titik kelima ya, ini hanya sawahnya yang rendah, sekitar 20 kakak di Dusun Delima, RW 4 Desa Kemiri. Jadi ada 5 titik selama 2 hari itu Minggu sampai Senin kita nggak nutut kalau hanya lokasi ke 1 hari kemarin. Begitu. Iya. Mas Alfian, 200 paket bantuan ini diberikan dari dana pribadi seperti itu, Mas? Iya, betul.
dari swadaya pribadi saya bersama keluarga. Iya. Gitu. Banyak sekali paket bantuan yang diberikan Mas Alfian kepada warga terdampak. Seperti apa Mas respon masyarakat ketika menerima bantuan dari Mas Alfian? Ya mereka senang sekali ya. Saya sampaikan waktu memberikan ini ibu-ibu, kan kebetulan bapak-bapak bekerja siang. Jadi ibu-ibu yang kita kumpulkan mewakili keluarga masing-masing, saya sampaikan ya itu tadi. Ini jangan lihat besar kecilnya. Terus selain itu saya menyampaikan mengedukasi agar tidak sembarangan mengalih fungsi lahan, melakukan pembalakan liar. Ternyata warga sana sebenarnya tidak ada. Mungkin ya itu buah dari kejadian masa-masa tahun sebelumnya, sehingga warga sana itu berharap, malah curhat ke saya yang pertama harapnya adanya perbaikan sarana rusak. Baik itu jembatan yang besar maupun jembatan yang kecil-kecil yang rusak, termasuk tempat wisata. Dan juga warga juga berharap agar pemerintah daerah memanggil pihak perhutani, sehingga saya juga akan mengusulkan ke teman-teman di DPRD agar panggil dinas terkait maupun pihak perhutani, kalau perlu dengan pihak kepolisian, agar kita tanyakan potret dari atas bagaimana kondisi sebenarnya di perkebunan maupun di perhutani sana utara itu di pegunungan Argopuro itu, apakah ada alih fungsi atau tidak. Karena kalau ini tidak segera diselesaikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, maka kejadian banjir yang besar bisa saja terjadi. Karena itu kata warga setempat di sana, kata kepala dusun Todong, ya salah satu warganya yang terdampak, itu mengatakan retakan itu sudah sangat besar. Nah ini kalau tidak segera adanya penghijauan, rehabilitasi dan pemantauan yang ketat dari aparat penegak hukum, jika para pelanggar-pelanggar seperti illegal logging ini dibiarkan atau alih fungsi lahan, tidak ada pembinaan dari pihak perhutani maupun PPPN dan semuanya para pihak, maka kata tokoh di sana, warga di sana, kejadian 2006 berpotensi terulang kalau tidak adanya perhatian yang serius dari stakeholder, begitu. Ya, semoga saja bencana banjir ini tidak terulang kembali seperti itu, seperti harapan kita semua, dan juga infrastruktur yang rusak di sana bisa segera diperbaiki, khususnya ini bisa menjadi perhatian bagi Pemkab Jember, seperti itu Mas Alfian. Dan juga semoga 200 paket bantuan yang diberikan Mas Alfian kepada warga terdampak ini sedikit banyak mengurangi beban masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Panti. Amin. Ya, baik, terima kasih Mas Alfian Andri Wijaya, anggota DPRD Jember, atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper. Terima kasih Mas Alfian, selamat malam. Mbak FCC Jember, selamat malam.